Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya, setelah minggu-minggu UTS dan di bulan Ramadan ini, kita masih dapat berkuliah daring mata kuliah dakwah komunikasi lintas budaya. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan, yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi literasi saya tentang tahapan dan strategi dakwah lintas budaya. Silakan teman-teman memahami, walaupun sedang puasa, sedang menjalankan ibadah puasa, harus tetap semangat ya. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama yang saya akan bahas di sini yaitu tentang tahapan dakwah lintas budaya. Karena materi-materi sebelumnya, minggu sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian, contoh, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang tahapan dakwah lintas budaya. Yang pertama yaitu mengenali tempat, situasi, dan kondisi masyarakat. Hal ini untuk memudahkan perumusan strategi yang akan digunakan, serta strategi materi apa yang akan kita sampaikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan kita dakwahi. Yang kedua, mengenali budaya masyarakat. Tahap ini di mana kita harus mengenali atau setidaknya kita sudah tahu tentang budaya masyarakat di tempat yang akan kita dakwahi. Dengan ini juga kita akan dimudahkan dalam menyampaikan dakwah, di mana kita sebagai seorang dai atau penceramah bisa memahami kata-kata yang sesuai dengan budaya dan lingkungan mad'u dalam berdakwah. Materi selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu metode dakwah lintas budaya. Metode yang digunakan dalam lintas budaya antara lain yaitu ta'aruf atau pertukaran budaya atas dasar kebebasan memilih. Yang kedua yaitu ta'awun ala albir, yaitu saling menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, ta'allau ila kalimatin sawa, yaitu berpegangan pada kalimat persamaan. Dan yang keempat, ijtinab, yaitu saling menghindari pertengkaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah lintas budaya. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama, strategi dan pengertian strategi dakwah lintas budaya. Strategi sendiri merupakan sebuah daya upaya dalam mengatur atau memanajemen suatu aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang harus menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Sedangkan pengertian strategi dakwah lintas budaya di sini yaitu pada dasarnya adalah suatu kegiatan perencanaan atau planning matang dan bijak tentang dakwah Islam secara rasional untuk mencapai tujuan Islam dengan mempertimbangkan budaya masyarakat baik segi materi dakwah, metodologi maupun lingkungan tempat dakwah berlangsung.
Strategi dakwah memiliki konsep dan langkah-langkah yang terorganisir dalam mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menyebarkan dakwah kepada audiens dengan mempertimbangkan berbagai macam hambatan dan tantangan yang dihadapi melalui hasil penelitian serta mampu menyahuti kebutuhan masyarakat. Strategi dan metodologi dakwah yang kondusif pada masyarakat dapat berbeda-beda dirumuskan melalui pertimbangan dakwah, mengenali dan memahami medan dakwah, menentukan tekanan aspek pembicaraan dakwah, serta merumuskan target dan tujuan yang hendak dicapai. Materi yang terakhir di sini yaitu saya menyelipkan materi tentang contoh strategi dakwah lintas budaya. Di sini saya mengambil kisah dari sejarah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini dalam membentuk berdakwah, beliau tidak memangkas budaya-budaya yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Justru budaya tersebut dijadikan sebagai media penyebaran Islam. Pada masa itu, kultur yang paling diminati masyarakat adalah wayang kulit. Hanya saja, pesan-pesan yang terkandung dalam pagelaran wayang kulit tersebut masih kental dengan pagelaran ajaran-ajaran Hindu. Maka dari itu, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayang kulit tersebut, sehingga tanpa disadari, masyarakat mulai tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada siang hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dan saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.